Halo sahabat RBD, materi yang akan dibahas kali ini adalah tentang Kingdom Plantae Divisio Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Spermatophyta atau tumbuhan berbiji memiliki ciri umum sebagai berikut. Yang pertama, memiliki organ vegetatif berupa akar, batang, dan daun sejati. Yang kedua, spermatophyta sudah memiliki pembuluh angkut, yaitu xilem untuk mengangkut air dan mineral, dan floem untuk mengangkut hasil fotosintesis. Yang ketiga, alat reproduksinya berupa biji yang mengandung embrio dan cadangan makanan. Yang terakhir, generasi sporofitnya lebih dominan, memelihara dan memberikan nutrisi kepada generasi gametofit. Spermatophyta dibagi menjadi dua subdivisio, yaitu Gymnospermae dan Angiospermae. Gymnospermae disebut sebagai tumbuhan berbiji terbuka. Dengan ciri utama bakal bijinya menempel pada sporofil, tidak dilingkupi oleh daun buah. Ciri lain dari Gymnospermae adalah sistem perakaran tunggang, daun berbentuk sisik atau jarum, organ reproduksi berupa strobilus, batang berkambium, xilem hanya terdiri dari trakeid, dan floem hanya terdiri dari sel tapis. Ciri terakhir dari Gymnospermae adalah mengalami pembuahan tunggal, yaitu inti sperma haploid membuahi ovum haploid menghasilkan zigot diploid. Gymnospermae dibagi menjadi 4 klasis. Yang pertama adalah Cicadinae. Contoh spesiesnya Cichas rumpi atau biasa dikenal dengan pakis haji. Ciri utama klasis Cicadinae adalah yang pertama, habitus menyerupai palem. Yang kedua, daun tersusun roset batang. Yang ketiga, daun muda menggulung mirip tumbuhan paku. Yang keempat, dioecious atau berumah dua. Artinya, strobilus jantan dan betina terpisah seperti terlihat pada gambar berikut. Klasis yang kedua adalah Ginkgoinae dengan contoh spesies Ginkgo biloba. Ciri umum klasis ini adalah pohon memiliki tunas yang pendek, daun bentuk kipas, dioecious atau berumah dua, serta memiliki biji dengan kulit luar yang berdaging dan keras. Klasis yang ketiga adalah Coniferinae. Contoh spesiesnya adalah Pinus, Agathis alba atau damar, serta pohon cemara. Ciri umum dari klasis ini adalah tajuknya menyerupai kerucut, daun berbentuk jarum, habitus bisa berupa semak, perdu, atau pohon. Umumnya dioecious atau berumah dua, namun ada pula yang masih monoecious atau berumah satu. Klasis yang terakhir adalah Gnetinae. Contoh spesiesnya adalah Gnetum gnemon atau yang dikenal sebagai melinjo. Ciri umum klasis ini adalah tumbuhan berkayu, batang bercabang atau tidak, dioecious atau berumah dua, bentuk daunnya lebar menyerupai Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Subdivisio berikutnya adalah Angiospermae atau tumbuhan biji tertutup, yang memiliki ciri utama bakal bijinya atau ovulum dilingkupi oleh bakal buah atau ovarium. Ciri lain dari Angiospermae adalah sistem perakarannya tunggang atau serabut, memiliki daun yang lebar dengan pertulangan daun beragam. Organ reproduksinya berupa bunga. Berikut ini adalah bagian-bagian dari bunga Angiospermae. Yang pertama adalah perhiasan bunga yang terdiri dari kelopak atau calyx. Helaiannya disebut sepal. Dan yang kedua adalah mahkota atau corolla. Helaiannya disebut petal. Alat kelamin jantan berupa benang sari atau stamen yang terdiri dari kepala sari atau antera, dan tangkai sari atau filamen. Serta alat kelamin betina berupa putik atau pistilum yang terdiri dari kepala putik atau stigma, tangkai putik atau stilus, bakal biji atau ovulum, serta bakal buah atau ovarium. Ciri selanjutnya adalah batang Angiospermae bisa berkambium atau tidak.
Silemnya terdiri dari trakea dan trakeit, dan floem terdiri dari sel tapis dan sel pengiring. Ciri terakhir dari angiospermae adalah mengalami pembuahan ganda. Berikut ini penjelasan dari pembuahan ganda angiospermae. Di dalam bakal biji atau ovulum terdapat 8 inti sel. 3 inti berada di daerah kalaza disebut antipoda, 2 inti di tengah disebut inti kandung lembaga sekunder, 1 sel telur dan 2 sinergit berada di daerah mikropil. Sedangkan dalam 1 butir polen atau serbuk sari terdapat 2 inti, yaitu inti generatif dan inti vegetatif. Ketika terjadi polinasi atau penyerbukan, yaitu jatuhnya butir polen ke stigma, inti generatif akan mengalami karyokinesis atau pembelahan inti sel 1 kali, sehingga dihasilkan 2 inti generatif. Selanjutnya, inti vegetatif akan membentuk buluh serbuk sari sebagai penunjuk jalan bagi inti generatif menuju mikropil. Sesampainya di mikropil, inti vegetatif akan hancur. Inti generatif 1 membawahi ovum yang akan membentuk zigot diploid. Sedangkan inti generatif 2 membawahi KLS membentuk endosperm yang bersifat triploid sebagai cadangan makanan. Angiospermae dibagi menjadi 2 klasis, yaitu monokotil atau liliopsida dan dikotil atau magnoliopsida. Berikut ini adalah ciri umum dari klasis monokotil. Yang pertama, memiliki 1 keping biji, sistem perakaran serabut, batang tidak bercabang tetapi berruas-ruas, tidak berkambium, tulang daunnya sejajar atau melengkung, bagian bunga kelipatan 3, dan berkas pembuluh angkutnya tersebar tipe kolateral tertutup. Contoh ordo dari klasis monokotil adalah yang pertama liliales, yaitu contohnya bunga tulip dan lili. Yang kedua arecales, contohnya kelapa. Yang ketiga poales, contohnya padi. Yang keempat sigiberales, contohnya jahe dan kunyit. Yang kelima pandanales, contohnya pandan. Selanjutnya kita akan membahas ciri umum dikotil atau magnoliopsida. Yang pertama, dikotil memiliki 2 keping biji. Sistem perakarannya tunggang, batangnya bercabang dan berkambium, tulang daunnya menyirip atau menjari, bagian-bagian bunga kelipatan 4 atau 5, berkas pembuluh angkutnya tersusun melingkar tipe kolateral terbuka. Contoh ordonya, yang pertama Fabales, contoh spesiesnya putri malu. Yang kedua Piperales, contohnya sirih dan lada. Yang ketiga Rosales, contohnya mawar. Yang keempat Solanales, contohnya tomat dan cabai. Yang kelima Sapidales, contohnya jeruk pali. Berikut ini adalah gambar perbandingan monokotil dan dikotil. Sekian pembahasan materi kali ini, semoga bermanfaat. Salam edukasi dari RBD.